Kasus mega korupsi IKTP mencengangkan publik karena banyak menyeret pejabat negara, elit partai di DPR hingga pengusaha. Itu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau... Kembali lagi bersama kami. Kali ini ada sebuah kasus korupsi, atau lebih tepatnya adalah skandal mega korupsi, karena memang kerugian negara dinilai sangat tinggi dan beberapa tersangkanya sebenarnya sudah dibuih, serta ada beberapa tersangka yang masih berkeliaran, termasuk yang baru saja ditangkap oleh tim dari Presiden Prabowo Subianto di luar negeri. Rekan-rekan, kaburnya sudah sampai ke luar negeri. Ini pelaku korupsi. Jadi memang kita mungkin masih ingat dengan skandal kasus korupsi IKTP. Ya, kasus korupsi IKTP sebelumnya menyeret 3 nama pentolan PDI Perjuangan sekaligus. Ada Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Ketiga nama tersebut disebut-sebut dalam persidangan oleh Setia Novanto yang pada saat ini masih menjalani hukuman dari kasus korupsi yang dilakukannya. Namun tentu saja ketika kita berbicara korupsi, sangat tidak fair ketika ada masih tersangka yang memang masih berkeliaran dan belum tersentuh hukum. Itu tidak adil dong, yang lain sudah dihukum dan yang lainnya masih berkeliaran, rekan-rekan. Jadi pada saat ini memang KPK kembali melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk pengungkapan kasus korupsi IKTP agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, rekan-rekan. Jadi, nah ini kerja bagus dari KPK dalam menangkap beberapa tersangka dan pemanggilan kembali ex-napi korupsi IKTP. Bayangkan beberapa napi yang sudah keluar, sudah menjalani proses hukuman, dipanggil kembali, dimintai keterangan. Mungkin ada beberapa keterangan yang bisa dijadikan alat bukti sebagai pengembangan penyidikan dan meringkus beberapa tersangka baru, termasuk beberapa nama yang sebelumnya telah disebutkan dalam persidangan. Serta ada informasi lain yang mengatakan bahwa Sekjen DPR RI ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yang tentu saja ini sangat disayangkan karena memang korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Lantas kenapa undang-undang pemiskinan koruptor tidak kunjung direalisasikan? Kita malah melihat inisiatif-inisiatif yang luar biasa dari pemerintah dalam menangani kasus korupsi ini. Itu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalon di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Setidaknya ada 2 hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. PDIP juga terlibat sederet kasus korupsi. Kasus PDIP pertama, yaitu mantan Mensos Juliari Batubara yang sangat tega mengambil uang upeti sebesar 32,4 miliar rupiah dari dana bantuan sosial COVID-19 yang seharusnya membantu rakyat menghadapi krisis. Kasus PDIP kedua yaitu mantan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster sebesar 52,3 miliar rupiah yang merugikan ekonomi para nelayan. Kasus PDIP ketiga, yaitu Ajay M. Priyatna mantan wali kota Cimahi yang ditangkap KPK terkait korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi sebesar 11 miliar rupiah. Kasus korupsi PDIP keempat yaitu Sri Hartini yang juga mantan Bupati Klaten yang terlibat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai korupsi sebesar 12 miliar rupiah. Kasus PDIP kelima yaitu Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus wali kota Blitar terkait korupsi proyek pembangunan sekolah di Blitar yang menerima suap 1,5 miliar rupiah dari kontraktor. Kasus PDIP ke-6 yaitu mantan Bupati Tanah Bumbu Kalsel sekaligus kader PDIP Mardani Hamami yang terjerat kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kalsel dengan jumlah aliran uang yang diterimanya mencapai 104,3 miliar rupiah. Kasus PDIP ke-7 yaitu Harun Masiku.
seorang politisi PDIP yang tidak tersentuh hukum, yang sengaja dibiarkan buron oleh KPK lebih dari 3 tahun sejak ditetapkan tersangka kasus memberi suap 1,5 miliar rupiah untuk seluruh komisioner KPU. Jangan keliru menilai PDIP bukan partai yang tidak bebas korupsi selayaknya parpol lainnya. Pembedanya cuma PDIP saat ini sedang berkuasa sehingga bisa mengerahkan petugas partai untuk melindungi kader-kadernya. Kalau kita mau kasih ranking, sebenarnya persoalan apa yang paling krusial di negara kita hari ini adalah persoalan korupsi, bukan persoalan yang lain. Jadi momentum soal pengungkapan korupsi yang ada di Pertamina, yang ada di PT Timah, yang ada di LPHI, dan seterusnya ini adalah harusnya menjadi momentum bahwa persoalan korupsi itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Bukan hanya karena misalnya ingin ganti pemain, atau hanya karena sebatas show off, tapi tidak berujung pada pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lain. Bagaimana mungkin negara itu digarong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sekian tahun dan tidak pernah diproses secara hukum? Bisa kita bayangkan kalau ratusan triliun PT Timah yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu dipakai untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama misalnya bagaimana masyarakat yang miskin itu bisa terberdaya, bagaimana UMKM yang selama ini misalnya kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan juga bisa dibantu, bagaimana kalau yang ratusan triliun itu dipakai juga untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah dan seterusnya. Itu baru PT Timah yang kerugiannya itu ditakar sekitar 300 triliun. Tapi tak lama setelah itu kita juga mendengarkan bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Pertamina soal oplosan Pertalite, ya ngoplos Pertalite ke Pertamax. Ini kan juga membuat hati dan pikiran kita itu sangat bersedih. Sebenarnya ada oknum-oknum tertentu yang sebenarnya sengaja membiarkan supaya persoalan korupsi itu memang tidak bisa tuntas. Ini PT Timah yang ditakar sekitar 300 triliun, kemudian Pertamina yang sekitar 193 triliun, ini dalam setahun. Itu kan sudah luar biasa untuk kebutuhan Indonesia, misalnya memenuhi kebutuhan postur anggaran di masa-masa yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian di 2 kasus korupsi ini saja kita itu geleng-geleng kepala dan tak habis pikir. Jumlahnya cukup fantastis, bahkan tidak lama setelah itu KPK juga menetapkan 5 tersangka kasus korupsi yang terkait dengan LPE. LPE itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berapa coba korupsinya? 11,7 triliun, angka yang cukup fantastis. 4 kasus korupsi ini sudah menghabiskan duit negara yang cukup luar biasa. Bagi kita yang rakyat Indonesia, bisa kita bayangkan duit yang jumlahnya ratusan triliun ini kalau selama ini tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak digarong, tidak dikorupsi, saya kira persoalan keuangan kita di masa-masa yang akan datang pastinya sedang baik-baik saja. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kita misalnya membaca bagaimana hasil survei yang dilakukan oleh SPI KPK beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan sebenarnya persoalan suap gratifikasi itu 90% ada di kementerian ataupun lembaga. Ini yang menurut saya menjadi kabar yang menurut saya menjadi tidak baik. Kalau aset-aset koruptor ini masih dibiarkan, maka jangan pernah kita berharap bahwa persoalan korupsi itu bisa dituntas. Karena orang bisa korupsi ratusan triliun, mungkin didenda dengan jumlah yang mungkin 1 berapa miliar dengan hukuman kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Setelah itu dia bisa bebas dengan kekayaan yang berlimpah. Kalau undang-undang perampasan aset ini bisa disahkan, kemungkinan bagaimana orang yang melakukan korupsi itu bisa dibuat jera di negara kita. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana pelaku-pelaku korupsi itu ya harus dilakukan secara tidak manusiawi. Mungkin juga difikirkan bagaimana perlakuan terkait dengan hukuman mati kepada mereka, kalau perlu juga hukum pancung, sehingga mereka itu jera dan tidak lagi menjadikan negara sebagai bancakan hanya sebatas untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Keinginan rakyat itu cuma satu, bisa tidak pemerintah ini bikin efek jera terkait dengan pelaku koruptor. Salah satu yang diusulkan dari dulu, miskinkan mereka, sita aset dan kekayaan mereka, dan bahkan ada usulan yang sangat ekstrim, hukuman mati kepada mereka seperti di negara-negara lain seperti di Cina. Kalau tanpa ada upaya-upaya ekstrim semacam ini, maka besok-besok kita jangan pernah berharap pelaku koruptor itu akan jerah. Mereka akan
silih berganti berdatangan dengan rupa dan modus yang berbeda. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Kasus proyek IKTP juga secara khusus menyatakan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR saat itu, yakni Ganjar Pranowo, menerima $500.000 Amerika Serikat. Wakil ketua, satu ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak? Ya, menolak. Ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut. Dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Ya, buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditangkap di Singapura. Kini proses ekstradisinya sedang diupayakan agar segera bisa kembali ke Indonesia. Paulus Thanos merupakan Direktur Utama perusahaan swasta Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangkan tender proyek IKTP tahun 2011. Kasus mega korupsi IKTP mencengangkan publik karena banyak menyeret pejabat negara, elit partai di DPR hingga pengusaha. Dan kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah pada periode 2011 hingga 2013. Bagaimana kronologis kasus dan urgensi penangkapan Paulus Thanos?